Ta'ala wabarakatuh. Semangat belajar agama, belajar pendidikan agama Islam dengan tema indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Gus, kita ke masjid yuk. Udah waktunya sholat asar nih. Nanti saja. Lagi asyik lihat ikan nih. Nanti dilanjutin saja lihat ikannya. Setelah sholat asar. Ayo, nanti keburu komat. Dah, nanti saja. Ini lagi seru-serunya. Yakin kamu nggak mau ikut ke masjid nih? Cerewet. Kamu saja sana duluan. Lagi pula, waktu sholat asar itu kan panjang. Jadi bisa nanti-nanti saja. Saya sholat di rumah saja deh. Terserah kamu, Gus. Saya cuma mau kasih tahu. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Lebih banyak daripada kamu sholat sendirian. Apalagi dikerjakan secara berjamaah di masjid saat awal waktu. Masa sih? Yang bener. Iya, bener lah. Lagian kalau kamu tunda sholatnya, emang kamu yakin usiamu masih ada saat itu? Iya Dedil. Bener juga kamu. Kalau gitu, aku mau sholat berjamaah deh sekarang. Nah, gitu dong, Gus. Ayo, kita berangkat bareng. Siap. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat sholat berjamaah. Yang ketiga, untuk mengetahui tata cara sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui halaman sholat berjamaah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hikmah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, yang dilaksanakan secara bersama-sama. Yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Nah, anak-anak, sholat yang wajib kita kerjakan sangat diutamakan untuk dilaksanakan secara bersama. Yang perlu kalian pahami adalah hukum dari sholat berjamaah itu sendiri adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu sendiri adalah fardu kifayah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dan pahalanya sebanyak 27 derajat. Syarat menjadi imam. Syarat yang dimaksudkan adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi imam asalkan makmumnya kesemuanya adalah perempuan. Yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat menjadi makmum adalah yang pertama, makmum berdiri berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum
makmum sesuai dengan sholat imam. Semisal imam sholat asar, maka makmum juga berniat sholat asar. Makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak menututi bacaan Al-Fatihahnya imam pada rakaat pertama. Lawan kata dari makmum masbuk adalah makmum wafiq, di mana makmum wafiq adalah makmum yang menututi seluruh rangkaian bacaan sholatnya imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan jamaah, maka kalian harus cermat dalam menghitung jumlah rakaat salat yang kalian lakukan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi 1. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca bacaan Al-Fatihah. Namun, sebelum makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, imam sudah ruku. Maka dalam keadaan tersebut, makmum harus mengikuti gerakan imam, yaitu ruku. Ketika imam salam, maka makmum juga harus salam. Dalam kondisi ini, maka makmum tersebut menututi seluruh rangkaian bacaan sholat dan gerakan sholatnya imam. Ilustrasi kedua. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum juga harus salam. Ilustrasi ketiga. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Maka makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Maka ilustrasi ketiga ini dikatakan dengan makmum masbuk. Halangan sholat berjamaah. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, jika kita menemukan halangan tersebut, maka sholat berjamaah yang kita lakukan boleh ditinggalkan atau dengan cara melakukan sholat sendirian. Nah, halangan yang pertama adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, selesai memakan makanan yang sukar hilang baunya, seperti jengkol, bawang, dan pete. Selanjutnya adalah tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah itu adalah sebagai berikut. Tahapannya yang pertama adalah sholat berjamaah harus diawali dengan adzan dan iqamah. Nah, kalau sudah adzan berkumandang, itu pertanda akan dimulainya sholat. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Yang kedua, barisan sholat yang pertama itu di shaf pertama itu ada imam. Di shaf kedua itu ada makmum laki-laki dan di belakangnya ada makmum perempuan. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu ada yang bacaan harus dinyanyikan, yaitu jahar, dan ada yang bacaan harus dilirikkan, yaitu sir. Bacaan yang dinyanyikan itu adalah seperti bacaan takbiratul ihram, contohnya Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Yang kedua, takbir ihtiqal, yaitu takbir selain dari takbiratul ihram. Yang ketiga, takbir tasmi seperti sami'allahu liman hamidah, itu wajib dinyanyikan. Yang terakhir, salam seperti assalamualaikum warahmatullahi
seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat 2 hari raya, sholat tarawih, dan terakhir dengan sholat witir. Selanjutnya bacaan amin. Setelah imam mengucapkan kalimat waladhdallin, makmum serta atau bersamaan mengucapkan amin. Makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam. Kalau mendahului imam itu makmum tidak sah salatnya. Setelah salam, imam membaca dzikir dan doa bersama-sama. Ada juga yang membaca dzikir secara individu. Nah, selanjutnya tentang perbandingan antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendirian itu pahalanya cuma 1 derajat dibandingkan dengan sholat berjamaah, yaitu pahalanya 27 derajat. Sholat berjamaah itu mempunyai keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Yang pertama, menjalin hubungan silaturahmi antar sesama, antara kita dengan orang lain. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin dan mencintai dan menghargai orang lain. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri, yaitu dengan sifat egois. Yang terakhir, mengajarkan kepatuhan seorang muslim terhadap pimpinannya, yaitu seperti imam dan makmumnya.